Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak, nama lengkap Muhammad Rijal Slamet. Ya, insyaallah Bapak asal dari Majalengka. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan ini, Bapak mau nanya dulu. Ya, nanya dulu satu persatu. Yang sebelah sini namanya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Abdul Malik Husaini, biasa dipanggil Husni. Husni. Dari mana Husni? Dari Bandung. Dari Bandung. Ini? Nama lengkap saya Ibnu Rizik. Ibnu Rizik. Ibnu Rizik dari mana? Dari Tegal. Tegal. Terus antum? Nama saya Wahyu Nugraha. Kami Nugraha dari mana? Dari Kuningan. Kuningan. Nah, terakhir? Nama anak Muhammad Rafi Al-Jifari, asal dari Kediri. Dari Kediri. Baik. Insyaallah jauh-jauh semua ya. Ada yang dari Bandung, dari Tegal, dari Kuningan, dari Kediri. Sebelum ini kita itu akan melaksanakan satu layanan yang namanya itu bimbingan kelompok. Nah, sebelum dimulai, mari kita doa terlebih dahulu, cukup di dalam hati ya. Nanti Bapak kasih instruksi untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini layanan bimbingan kelompok yang akan akan kita lakukan ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ada. Arti bimbingan tahu nggak? Apa bimbingan? Siapa Husni? Bimbingan seperti mengarahkan kepada sesuatu. Mengarahkan kepada sesuatu. Oke. Yang lain? Mengarah sesuatu. Ibnu Rizik? Sama juga. Baik, bisa dikatakan bimbingan itu tadi mengarahkan atau memberikan pengarahan. Jadi yang pada intinya bimbingan kelompok itu merupakan satu layanan bagian daripada layanan bimbingan konseling, tapi ini khusus bimbingan layanan yang di apa tuh namanya? Layanan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya itu agar kita itu menambah wawasan, menambah pengetahuan secara individunya. Baik, sebelum kita ke acara inti ya, ada ice breaking dulu. Ice breaking tahu ya? Intinya sih agar fokusnya itu terjaga. Nah, ini mudah. Jadi nanti ketika Bapak bilang pagi, tepuk satu kali. Pagi, tepuk. Ketika bilang siang, tepuknya 2 kali. Nah gitu. Ketika bilang sore, tepuknya 3 kali. Paham? Nah, satu kali lagi. Ketika bilang malam, nggak ada tepuk. Stop aja. Contoh pagi, sore, siang, malam, diem. Nah gitu, siap ya? Siap. Oke, ini tes kefokusan kalau dikatakan speaking. Baik, siap? Pagi, siang, sore, oke. Malam, sore, siang, pagi, sore, siang, pagi, siang, malam, pagi. Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin cukup ya untuk speaking. Kita ngecek kefokusan. Alhamdulillah semuanya fokus semua. Nah, yang akan kita lakukan di sini itu bimbingan kelompok tadi dengan teknik problem solving. Ada yang sudah tahu problem solving? Arti problem apa? Masalah. Solving? Pemecahan itu. Kaunya shopping deh. Solving?
Pemecahan. Betul. Solving pemecahan. Berarti problem solving artinya pemecahan masalah. Jadi nanti di dalam kegiatan ini, layanan ini kita pakai teknik problem solving. Bapak nanti akan memberikan satu kasus, ada beberapa kasus itu. Di sini nanti teman-teman dibagi kelompok kan ada 4 orang, jadi dua orang. Nanti di sini apa namanya memecahkan satu masalah, satu kasus ini gitu yang diberikan. Bisa dipahami ya. Baik, yang akan kita bahas dalam kegiatan ini, layanan ini, yaitu pakai teknik problem solving. Temanya atau topiknya itu tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien. Sudah ada yang tahu belajar efektif? Jadi belajar efektif itu belajar yang apa ya namanya itu ya, sesuai gitu tuh. Jadi cara belajar yang menjadikan materi-materi yang kita pelajari itu tuh benar-benar kita pahami, kita hafal. Jadi tidak menghabiskan waktu berlama-lama lah seperti itu. Contoh kan gini, contohnya ketika orang sudah capek-capek olahraga, kemudian ngapalin, kira-kira efektif tidak? Efektif tidak? Tidak. Kemungkinan materi yang dipelajari itu bisa masuk nggak? Nggak masuk, sulit masuknya. Nah itu berarti salah satu contoh belajar tidak efektif. Oke, ini masih pemanasan dulu. Berarti kalau seperti itu, contoh, coba berikan contoh belajar yang efektif itu seperti apa, Husni? Contohnya Menurut pandangan Husni. ketika waktu pagi yang pagi itu lagi fresh-freshnya otak, itu sangat efektif sekali untuk digunakan untuk Hafal. Oke, pagi masih segar. Apa tuh namanya, otaknya juga masih lebih banyak pikiran, masih fresh, ngapalin mudah. Menurut Ibu Rizik, kapan nih? Berikan contoh kapan kita belajar itu efektif. Waktu kita habis gimana? Terserah mau waktunya, mau cara belajarnya. Ya habis gimana? Harus pada ini gimana? setelah Qiyamul. Berarti masih pagi sebelum subuh. Menurut siapa? Fahmi? kalau menurut saya sih sama ya Pagi. Oke, Raffi? Menurut Anda bisa kapan aja, yang penting kita lagi dalam keadaan fresh dan tidak ada beban waktu. Oke, bagus. Semuanya betul ya. Jadi itu contoh belajar efektif seperti itu. Itu salah satu contoh. Bisa dipahami ya. Jadi bahasa mudahnya, kita itu belajar itu perlu yang namanya itu efektif. Jadi kalau nggak efektif ya isinya tuh kayak buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Udah capek-capek, udah bersih-bersih, udah nyuci, namanya udah apa, kita baca buku. Udah sulit, terkecuali emang yang sudah biasa. Itu beda lagi. Bisa dipahami ya. Jadi ya yang akan kita bahas di sini yaitu tentang cara belajar yang efektif. Nah, sebelumnya akan sampaikan dulu materi sedikit ya. Belajar, ada yang tahu pengertian belajar itu apa? Belajar. Selama ini kan kita belajar terus nih. Oke, dari sini dulu, dari Raffi. Menurut Raffi, belajar itu apa sih pengertiannya? Menurut Anda belajar itu menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Menurut Fahmi? karena belajar itu adalah mencari pengetahuan atau dalam yang belum kita tahu. Oke. Apa tadi ulang lagi? Mencari pengetahuan pengetahuan yang baru berarti ya. dalam Mendalam pengetahuan. Oke, atau pemahaman. Terus? Sama. Terus nih? suatu kegiatan untuk menambah wawasan. Ya, satu kegiatan untuk menambah wawasan. Semuanya betul. Jadi pada intinya belajar itu bisa kita artikan secara global. Global bisa kita kaitkan dengan ilmu atau dengan ilmu itu kayak pengetahuan ya, atau dengan wawasan atau dengan keterampilan. Yang pada intinya belajar itu merupakan suatu proses
kegiatan untuk pengembangan diri, suatu proses pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan. Contoh kecil, baca aja, membaca buku. Kita itu kan tidak bisa membaca buku kecuali belajar dulu, belajar membaca. Yang semula tidak bisa, karena belajar akhirnya bisa. Itu kan baca buku itu sebenarnya keterampilan. Nah sekarang yang teman-teman lakukan belajar membaca kitab. Nah, belajar membaca kitab ini bisa dikatakan tuh keterampilan membaca kitab. Karena belajar akhirnya tahu, akhirnya bisa. Nah, berarti kan yang semulanya nggak bisa jadi bisa. Seperti itu. Itu adalah belajar seperti itu. Baik, itu pengertian belajar. Kemudian tadi kita ciri belajar, tadi ada ciri belajar itu di situ ada nambahnya pemahaman, nambahnya pengetahuan, nambahnya wawasan, nambahnya keterampilan, dan bertambahnya kedewasaan. Dalam bersikap itu termasuk belajar juga. Hidup pun itu namanya nggak lepas daripada belajar. Nah, di sini yang perlu diketahui dari teman-teman juga dari kaitannya dengan belajar itu ada yang namanya tuh gaya belajar. Ada yang tahu gaya belajar? Barangkali pernah dengar? Gaya belajar. Ada yang tahu? Raffi? Sebutin aja satu gaya belajar. Cara belajar. Gaya belajar. Iya. Jadi gaya belajar itu cara belajarnya seseorang itu lebih monoton ke arah mana gitu. Belum paham. Baik. Jadi di sini ada gaya belajar tuh sebetulnya ada banyak. Cuman saya ambil tuh 3. Yang pertama ada orang itu gaya belajar itu visual. Visual itu menggunakan mata penglihatan. Berarti ketika ada orang yang gaya belajar itu visual, menyerap pengetahuan, menyerap ilmunya itu melalui katakanlah tekstual, tulisan. Jadi kalau contoh Raffi visual, nggak akan hafal kecuali harus baca. Kalau padahal dengerin ceramah, iya paham, tapi lupa. Kalau udah lihat tulisannya, kedikte, baru hafal dan paham. Itu berarti orang seperti itu berarti visual contohnya. Bisa dipahami. Nah, itu yang pertama visual. Yang kedua auditorial. Auditori itu lebih pekanya itu pendengaran. Mendengarin ceramah, mendengarin guru menjelaskan langsung paham, langsung hafal. Berarti orang tersebut itu gaya belajarnya lebih monoton atau lebih nampak auditori, mendengarkan. Karena lebih kuat pendengarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kinestetik. Kinestetik itu lebih praktek. Contoh kita membahas tentang fardunya wudhu ada berapa? Ada 6. Itu kan hafalan. Karena yang kinestetik itu kadang nggak hafal-hafal. Tapi sekalinya praktek langsung hafal. Oh yang pertama kumur-kumur, seperti itu sunnah, wajibnya ini. Jadi seperti itu. Kira-kira sebelum dilanjut nih, Bapak mau tanya dulu, Husni kira-kira gaya belajarnya lebih kemana? Lebih ke visual. Visual, berarti lebih ke membaca ya. Ibu Rizik? Auditori, lebih mendengarkan. Fahmi? Kinestetik. Siapa? Raffi? Kalau mana sih visual? Lebih ke visual. Jadi kinestetik, itu lebih praktek ya. Dan di sini tuh tidak menutup kemungkinan. Artinya ketika Husni ini visual tidak ada auditori. Ketika Ibnu Rizik ini auditori tidak ada visual, tidak menutup kemungkinan gitu. Artinya tetap ada Husni walaupun visual ada gaya belajar auditori juga, tapi jika di presentasi itu hanya di bawahnya gitu. Contohnya visualnya 70%, maka auditorinya itu cuma 40% seperti itu. Nah, kayak Fahmi tadi kinestetiknya 70%, bisa jadi visualnya itu berapa persen. Ini kelihatannya ngantuk ya. Jam berapa tuh? 10:30 malam. Enggak apa-apa. Baik, di sini dikit lagi ya. Di sini ada hambatan belajar.
hambatan belajar itu ada dua, ada yang datang dari internal tuh diri sendiri, ada yang dari eksternal. Eksternal itu dari luar. Jadi kalau dari diri sendiri itu diantaranya ada dari diri sendiri itu dari fisik. Fisik itu adalah apa? Raga atau badan. Badan kalau kita lagi sakit perut atau pusing atau sakit gigi, kira-kira belajarnya selera tidak? Enggak, itu menjadikan hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua hambatan itu psikis, kejiwaan. Badannya sehat, diajak lari berapa kilometer kuat, tapi jiwanya lagi sakit. Jiwanya tuh, jadi motivasinya lagi lemah, moodnya tuh nggak ada, nggak selera aja. Itu pun sama. Belajarnya juga itu termasuk hambatan belajar. Itu berarti di saat menemukan seperti itu hambatan internal. Nah, yang keduanya hambatan eksternal itu dari lingkungan. Lingkungan itu seperti dari ustadznya atau gurunya atau dari teman-temannya atau dari tempat belajarnya, kelasnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira yang sering ditemukan hambatan apa, Raffi? Mana sih? Dari internal atau eksternal? Kayaknya sih lebih ke eksternal. Eksternal. Oke, kalau Fahmi? Sama ya gitu. Eksternal. Kalau Ibnu? Eksternal juga. Terus nih eksternal, oh gitu. Gak ada yang ini berarti ya? Gak ada yang motivasinya lemah ya? Kalau stres termasuk daripada hambatan internal. Ada yang stres. Baik. Di sini ya. Nah, di sini kita sekarang ke bagian teknik problem solvingnya. Jadi ini dibagi dua ya, biar mudah langsung saja. Husni satu kelompok dengan Rizik. Nanti Fahmi satu kelompok dengan Fahmi sama Raffi ya. Nanti musyawarah dipecahkan masalahnya bagaimana gitu. Di sini ada kasus. Ada yang pertama, ada seorang murid ketika belajar itu kerjanya tuh tidur terus, ngantuk tidur gitu. Di saat belajar itu guru menjelaskan ini murid ngantuk tidur. Nah, coba dimusyawarahkan kira-kira pemecahan untuk masalah itu bagaimana agar si murid tersebut tuh bisa kembali normal lah, dalam artian normal belajarnya itu tuh nggak tidur, nggak ngantuk seperti itu. Bisa dipahami? Coba dimusyawarahkan, nanti dibahas. Itu yang pertama kasusnya. Untuk kasus yang keduanya, nah ini ada orang itu dia semangat belajarnya. Kasus yang kedua, ada orang semangat, ada siswa belajarnya semangat, tapi berkendala dia tidak punya buku bacaan. Jadi maksudnya tuh dia yang lain pada punya buku, pada punya kitab, dia nggak punya. Kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa? Bisa dipahami ya? Oke, dikasih waktu mungkin maksimalnya 5 menit. Ya, coba dimusyawarahkan. Dua. Ya pasti ya.
Kelompok 1 khususnya udah temu. Untuk kelompok Rafi udah. Baik, untuk menghemat waktu ya mungkin langsung saja kita dengarkan curahan pendapat dari kelompok 1 dulu dari kasus yang pertama. Tadi kasusnya yang pertama itu apa? Orang yang di kelasnya itu selalu merasakan kantuk sehingga tidak terlalu mendengar benda sendiri. Ngantuk dan sampai tidur. Ya, kira-kira untuk itu solusinya bagaimana? Pemecahan masalahnya. Solusi untuk pertama pilihan dari tidur. Jadi waktu malam itu jangan terlalu larut malam. Larut malam, oke. Sehingga bisa dikatakan kebutuhan tidurnya itu tercukupi. Dan selain itu menumbuhkan rasa senang belajar. Dan karena dengan rasa kesenangan belajar ini, suatu hambatan apapun insya Allah bisa teratasi. Selain itu ada lagi? Ya. Udah, berarti 2. Untuk kelompok itu dulu, kelompok 2. Yang menurut kami solusi yang diberikan yang pertama kita membungkus pelajarannya agar lebih menarik agar siswa itu semakin senang dengan pelajaran yang dia kantongi. Terus yang kedua memberikan dorongan kepada siswa tersebut agar siswa tersebut semakin lebih semangat dan tidak ngantuk lagi. Baik, ini menarik nih dari 2 kelompok jawaban yang semuanya benar tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kelompok 1 sudut pandang untuk mengevaluasi siswanya. Untuk kelompok 2 sudut pandang untuk mengevaluasi cara mengajar gurunya. Baik. Selanjutnya untuk pemecahan atau curah pendapat yang kasus yang kedua menurut kelompok 2 dulu lah, kelompok 2 dulu terlebih dahulu. Gak apa-apa, gantian gak apa-apa. Ya. Tadi kasusnya apa? Ada seorang siswa dia semangat belajar tapi terkendala dia nggak punya buku atau kitab, sehingga kan itu kan sangat berpengaruh ya ke masuknya materi, pemahaman mengejar belajarnya gitu, ke efektifan belajarnya itu. Bagaimana menurut pendapat kelompok 2 dulu? Jadi menurut kami yang pertama itu adalah mungkin untuk memberikan bantuan kepada murid agar untuk bisa membeli buku yang diperlukan. Terus yang kedua adalah agar lebih semangat lagi untuk menulis. Jadi ya untuk memberikan motivasi agar semangat untuk menulis. Ya. Ada lagi? Udah. Ya, oke, baik. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 1 gimana? Menurut kami kelompok 1 yang pertama itu meminjam buku kepada teman atau jika milik uang maka belilah buku tersebut. Terus yang kedua itu Ada lagi? kedua dia belajar bersama teman atau mencatat pelajaran materi yang dipelajari. Baik, berarti ini saling melengkapi ya. Beberapa jawabannya semuanya dalam pemecahan masalah ini semuanya betul semua, dan itu kan namanya juga kan ide atau gagasan dalam pemecahan masalah. Jadi saling melengkapi. Nah, ini yang dinamakan problem solving ya, pemecahan masalah dalam dalam kegiatan bimbingan kelompok yang bertemakan cara belajar yang efektif gitu ya. Baik, di sini sebelum kita
tahap terakhir yaitu penutupan. Sebelum Bapak mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, kira-kira kegiatan ini ada manfaat yang diambil tidak? Pelajaran yang diambil? Kegiatan sekarang. Oke, kira-kira Ibnu Rizik apa yang Ibnu Rizik dapat ambil atau rasakan dari kegiatan ini? Biar bisa semangat dalam belajarnya. Oke, yang lainnya dari Fahmi? Kita jadi mengetahui bagaimana cara belajar dan untuk motivasi belajar. Oke, tapi menambah wawasan tentang apa itu belajar dan juga apa saja gaya-gaya belajar yang ada yang biasa kita lakukan. Oke, menurut ini mirip seperti Raffi, cuman ada tambahannya. Kita bisa ngobrol dengan guru, jadi seperti ada pendekatan lebih ke. baik. Jadi insya Allah kegiatan ini positif semua ya. Ada ininya. Nah, baik, sebelum ini ada yang bertanyakan? Barangkali ada penjelasan yang tidak dipahami atau dari tadi problem solving yang tadi apa namanya itu pendapat-pendapat dari teman-teman ada yang belum dipahami. Barangkali ada yang bertanyakan? Kelompok 1 ada? Gak apa-apa, bebas. Tujuan program ini untuk apa? Tujuannya ada yang tahu? Tadi tujuannya itu ini kan namanya bimbingan kelompok. Nah, ini kan ada 4 orang, satu kelompok itu 2 orang. Nah, di sini tuh bimbingan kelompok itu tekniknya tuh sangat banyak. Ada dengan teknik sosiodrama, ada dengan role playing, itu bermain peran. Nah, yang sekarang kita sedang lakukan ini adalah teknik problem solving. Problem solving itu pemecahan masalah. Sebetulnya tujuan dari sini adalah yang semula kita tidak tahu permasalahan yang sering kita hadapi, akhirnya tahu. Nah, contoh kan bisa dipahami ya. Yang semula kan, oh ternyata kalau ada siswa yang tidur itu solusinya seperti ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini kan akhirnya kita tahu. Tadi kan menurut pendapat kelompok 1 A, B. Ternyata kelompok 2 memberikan solusinya tuh C, D. Akhirnya kan kita yang kelompok 1 ini yang awalnya cuma tahu A, B sehingga tahu C, D. Nah, begitu pun sebaliknya, kelompok 2 tahunya tadi C, D. Karena tadi dengar pendapatnya solusi pemecahan masalah dari kelompok 1 A, B, jadinya tahu. Jadi saling melengkapi. Nah, seperti itu diantara tujuannya. Apa tuh namanya? Tujuan daripada problem solving tadi. Ada tujuan layanan seperti ini ya, ini bimbingan, pengarahan. Jadi agar kita itu mengetahui bagaimana sih agar belajar yang efektif tuh. Bagaimana sih ketika ada hambatan seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin kesimpulannya ya tadi sudah disampaikan sih dengan pertanyaan tadi, kesimpulannya. Jadi belajar yang efektif itu adalah belajar yang disesuaikan dengan keadaan fisik, jiwa, fisik itu raga kita, kemudian psikis, jiwa kita, dan lingkungan. Jadi harus beberapa faktor ini harus benar-benar mendukung. Fisik kita mendukung, kemudian psikis jiwa kita juga mendukung, lagi mood belajarnya, lingkungan juga mendukung. Nah, ini kemudian waktu yang tepat, maka akan menemukan satu belajar yang efektif. Baik, mungkin itu saja. Kita cukupin dulu layanan bimbingan kelompok pertemuan ini. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meminta waktunya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim, kita doa di hati masing-masing aja ya. Bapak pimpin, doa dimulai. Baik, cukup, doa selesai. Bapak akhiri dengan salam. Makasih banyak, semoga nanti bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Cukup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.